Amazon FBA adalah salah satu cara paling populer untuk memulai bisnis online, tetapi ini tidak tanpa tantangan. Banyak penjual baru terjun tanpa sepenuhnya memahami hambatan yang bisa menghabiskan waktu, uang, dan potensi keberhasilan mereka. Kunci untuk menguasai Amazon FBA adalah menghindari kesalahan umum yang dapat menggagalkan upaya Anda bahkan sebelum mereka benar-benar dimulai. Dalam video ini, kami akan menjabarkan 10 kesalahan utama yang harus dihindari saat berjualan di Amazon FBA pada tahun 2024. Yang pertama adalah tidak menghapus umpan balik negatif. Salah satu kesalahan kritis pertama yang sering dilakukan oleh penjual baru adalah tidak menghapus umpan balik negatif. Ini bisa sangat merusak reputasi toko Anda dan merugikan penjualan Anda dengan cara yang sulit untuk dipulihkan. Amazon memungkinkan penjual untuk meminta penghapusan umpan balik yang tidak sesuai dengan kebijakannya. Misalnya, jika ulasan mengkritik produk Anda bukan layanan Anda bisa meminta penghapusannya. Dan Anda memiliki jangka waktu 90 hari untuk melakukannya dan meminta penghapusan ulasan yang tidak memenuhi kriteria Amazon. Mengabaikan tugas penting ini dapat mengakibatkan peringkat toko yang lebih rendah, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan akun serta keseluruhan, sehingga sulit untuk memenangkan buy box atau peringkat lebih tinggi. Peringkat toko yang lebih rendah juga dapat menurunkan peluang Anda untuk muncul di hasil pencarian organik, yang dapat menjadi sangat penting untuk menjaga visibilitas di pasar yang sangat kompetitif. Selain itu, peringkat yang lebih rendah dapat menghalangi calon pembeli untuk membeli produk Anda karena mengindikasikan bahwa Anda memiliki layanan yang buruk. Untuk menghindari hasil negatif ini, pantau umpan balik Anda secara teratur dengan masuk ke tab kinerja di Seller Center dan minta penghapusan ulasan yang melanggar kebijakan Amazon. Mengawasi ini dengan seksama akan memastikan bahwa produk Anda mempertahankan peringkat yang tinggi, mencegah penangguhan yang mahal, dan masalah kesehatan akun lainnya. Kesalahan berikutnya adalah mencantumkan produk sebagai merek umum. Membuat listing Amazon di bawah merek generik adalah kesalahan besar lain yang cenderung dilakukan penjual dengan berpikir bahwa ini bisa menghemat waktu atau tenaga. Apa yang mungkin terlihat sebagai jalan pintas justru bisa mengarah ke masalah jangka panjang yang sangat sulit diatasi. Ketika Anda meluangkan waktu untuk merek produk Anda dengan baik, Anda membuat diri Anda rentan terhadap pembajak dan penjual lain yang bisa ikut pada listing Anda dan menjual di bawahnya. Terutama jika produk Anda mulai mendapatkan daya tarik dan menjadi sukses. Membangun merek yang sah membantu Anda tidak hanya mengamankan listing Anda, tetapi juga menambah nilai pada bisnis Anda. Dengan merek yang solid, Anda bisa mendaftar ke Amazon Brand Registry yang memberi Anda akses ke alat-alat kuat seperti konten merek yang ditingkatkan dan mensponsori iklan bermerek, membantu Anda lebih membedakan produk Anda dari pesaing. Branding juga memainkan peran besar dalam kepercayaan pelanggan. Tanpa identitas merek yang unik, produk Anda mungkin terlihat seperti listing yang biasa-biasa saja, membuatnya sulit untuk membedakan diri dari kompetisi Anda. Seiring waktu, merek yang kuat menciptakan loyalitas dan pengenalan pelanggan, yang merupakan kunci untuk meningkatkan tingkat konversi Anda dan pada akhirnya meningkatkan bisnis Anda. Ingatlah, Amazon FBA bukan hanya tentang menjual produk Anda. Ini tentang membangun bisnis, dan bisnis membutuhkan merek yang kuat untuk berkembang. Kesalahan berikutnya adalah memilih produk yang salah untuk dijual. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling merugikan yang bisa dilakukan oleh penjual manapun. Banyak penjual baru berpikir ini hanya tentang menemukan sesuatu yang terlihat bagus atau tampaknya akan laku keras, tanpa riset mendalam. Anda bisa saja berjalan menuju ladang ranjau, memilih produk yang kompetitif, memiliki margin tipis, atau berada di niche yang menurun dapat dengan cepat mengarah pada kegagalan. Pentingnya riset produk yang mendalam tidak bisa diabaikan. Tidak cukup hanya memilih produk berdasarkan preferensi pribadi atau firasat. Pastikan Anda menggunakan alat canggih seperti Jungle Scout atau Helium 10 untuk meneliti produk potensial berdasarkan faktor-faktor penting seperti permintaan, kompetisi, margin keuntungan, dan musiman. Cari produk yang memiliki permintaan konsisten, tapi tidak didominasi oleh merek-merek besar yang sudah mapan. Salah satu strategi efektif adalah menemukan produk dan niche yang mungkin belum memiliki pesaing, tetapi tetap memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu juga. Hindari produk yang cenderung memiliki tingkat pengembalian tinggi atau menghadapi regulasi berat, seperti elektronik atau suplemen kesehatan. Jika Anda memilih produk yang salah, bahkan pemasaran, foto, dan listing berkualitas tinggi pun tidak akan menyelamatkan Anda. Anda akan membuang uang untuk inventaris, biaya penyimpanan, dan iklan PPC untuk produk yang sebenarnya tidak layak. Sebaliknya, produk yang dipilih dengan baik akan membangun fondasi untuk kesuksesan jangka panjang, ketersediaan, dan yang terpenting, profitabilitas. Kesalahan berikutnya adalah tidak menggunakan barcode UPC bersertifikat GS1. Beberapa penjual baru mencoba menghemat biaya dengan menggunakan barcode pihak ketiga yang lebih murah daripada UPC bersertifikat GS1. Meskipun penghematan mungkin menggiurkan pada awalnya, jalan pintas ini sering kali berbalik menjadi bumerang. Barcode yang tidak bersertifikat dapat menyebabkan masalah seperti penangguhan listing dan bahkan penghapusan produk Anda dari Amazon sepenuhnya. Bahkan lebih buruk, ini bisa memblokir kemampuan Anda untuk menjual bisnis Anda nanti, karena pembeli biasanya membutuhkan barcode GS1 untuk pelacakan produk yang sah. Barcode pihak ketiga mungkin tidak sesuai dengan kebijakan Amazon yang semakin ketat, yang membuatnya sulit untuk mempertahankan listing Anda. Menggunakan barcode non-GS1, listing Anda bisa ditangguhkan dan memulihkan
memulihkannya bisa menjadi proses yang memakan waktu dan mahal. Inilah mengapa sangat penting untuk selalu menggunakan barcode GS1 yang memastikan bahwa produk Anda teridentifikasi secara unik dan sesuai dengan peraturan Amazon. Meskipun barcode GS1 mungkin lebih mahal di awal, investasi ini akan menyelamatkan Anda dari stres dan kerugian finansial yang terkait dengan listing yang tidak sesuai. Mengabaikan langkah ini adalah salah satu kesalahan yang mungkin tampak kecil pada awalnya, tetapi memiliki konsekuensi besar di kemudian hari. Salah satu kesalahan besar berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah tidak memanfaatkan Helium 10 Alerts. Helium 10 adalah alat yang kuat untuk penjual Amazon, namun banyak penjual tidak memanfaatkan sepenuhnya fitur yang dimilikinya, terutama alerts. Pemberitahuan ini memberitahu Anda setiap kali ada perubahan pada listing Anda, seperti fluktuitas harga, perubahan kata kunci, pembaruan gambar, atau bahkan pembajak yang mungkin mengambil alih listing Anda. Banyak penjual mengabaikan ini, berpikir bahwa mereka bisa mengelola listing secara manual. Tetapi saat bisnis Anda tumbuh, menjaga sejumlah SKU menjadi jauh lebih menantang. Helium 10 Alerts bisa menjadi pengubah permainan, memungkinkan Anda untuk merespons dengan cepat ketika ada yang salah. Misalnya, Anda kehilangan buy box. Pemberitahuan akan memberitahu Anda sehingga Anda bisa mengambil tindakan segera, mencegah hilangnya penjualan lebih lanjut. Jika seseorang membajak listing Anda akan diberitahu secara real time, memungkinkan Anda menangani situasi sebelum berdampak buruk pada bisnis Anda. Bagi penjual yang lebih besar yang memiliki banyak SKU di berbagai marketplace, alat ini sangat penting. Melewatkan salah satu perubahan penting ini bisa berdampak pada bisnis Anda, dan ini bisa sangat merugikan keberhasilan Anda secara keseluruhan, terutama jika listing Anda dihapus atau dikenai sanksi tanpa Anda menyadarinya. Jika Anda ingin memulai dengan Helium 10 dengan harga yang paling murah, pastikan untuk mengecek link di deskripsi. Mereka memiliki beberapa alat luar biasa yang bisa Anda gunakan untuk memantau listing Amazon Anda dan mulai membuat penjualan lebih cepat dan lebih mudah. Jika Anda ingin memulai dengan Helium 10, pastikan untuk menggunakan link di deskripsi. Salah satu kesalahan besar berikutnya adalah salah memahami periode honeymoon Amazon. Periode honeymoon Amazon adalah salah satu faktor paling kuat dalam proses listing Anda, tetapi sering disalahpahami. Ketika Anda pertama kali meluncurkan produk, Amazon memberinya peringkat sementara untuk membantu Anda mendapatkan visibilitas. Namun, banyak penjual menyia-nyiakan kesempatan ini dengan membiarkan listing mereka aktif jauh sebelum mereka siap diluncurkan. Jika listing Anda sudah aktif tetapi Anda tidak menghasilkan penjualan karena inventaris belum tiba, pada dasarnya Anda menyia-nyiakan visibilitas dari peningkatan tersebut. Kunci untuk memanfaatkan periode honeymoon adalah waktu. Biarkan listing Anda dalam status tutup hingga Anda sepenuhnya siap meluncurkan dengan inventaris yang tersedia. Dengan melakukan ini, Anda memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan penjualan awal, yang sangat penting untuk membangun peringkat dan momentum. Begitu listing Anda aktif, fokuslah untuk mendatangkan lalu lintas sebanyak mungkin dan menghasilkan sebanyak mungkin penjualan, terutama selama periode honeymoon ini, untuk memberi sinyal kepada Amazon bahwa produk Anda diminati. Penjual yang tidak sepenuhnya memahami konsep periode honeymoon dan cara Amazon memperlakukannya bisa berakhir mengalami kesulitan mendapatkan daya tarik di kemudian hari. Kesalahan berikutnya yang bisa dilakukan orang adalah salah memahami atau salah mengelola manajemen inventaris. Manajemen inventaris bisa menjadi pembunuh dalam dunia Amazon FBA. Kehabisan stok adalah salah satu hal terburuk yang bisa terjadi pada peringkat produk Anda. Ketika produk Anda tidak tersedia, Amazon akan menekan hasil pencariannya yang bisa menyebabkan penurunan visibilitas dan penjualan yang dramatis. Bagian terburuknya adalah ini bisa terjadi bahkan setelah Anda mengisi ulang stok. Di sisi lain, kelebihan stok mengikat aliran kas dan mengarah ke biaya penyimpanan yang mahal, terutama selama musim penjualan puncak. Untuk menghindari masalah ini, pastikan menggunakan alat manajemen inventaris untuk memprediksi permintaan dengan akurat. Misalnya, alat seperti ShowStock atau Restock Pro membantu memprediksi berapa banyak inventaris yang Anda butuhkan berdasarkan data penjualan historis dan tren musiman yang akan datang. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok Anda juga penting. Dengan berkomunikasi secara teratur dengan mereka, Anda bisa menghindari keterlambatan yang tidak terduga dan memastikan bahwa Anda selalu memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan. Manajemen inventaris yang tepat tidak hanya akan menghemat uang Anda, tapi juga melindungi peringkat produk Anda di Amazon, memastikan penjualan yang konsisten. Kesalahan besar berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah tidak memanfaatkan layanan pengembalian dana Amazon. Sistem Amazon tidak sempurna dan kesalahan bisa terjadi. Terkadang inventaris hilang, rusak, atau biaya dikenakan secara tidak benar, dan Amazon pada akhirnya akan berhutang uang kepada Anda. Sayangnya, banyak penjual tidak meluangkan waktu untuk melacak ketidaksesuaian ini atau hanya tidak tahu caranya. Disinilah layanan seperti Getida masuk. Layanan-layanan ini mengaudit akun Amazon Anda, mencari kesalahan atau kejadian di mana Amazon berhutang uang kepada Anda. Tanpa layanan ini, Anda bisa saja kehilangan jutaan rupiah dalam penggantian yang tidak diklaim. Misalnya, Amazon mungkin kehilangan inventaris Anda di gudang atau mengenakan biaya lebih pada biaya penyimpanan. Masalah-masalah ini bisa bertambah, terutama bagi penjual dengan sejumlah besar SKU atau volume penjualan yang tinggi. Layanan seperti Getida membantu Anda menemukan dan menutupi lubang-lubang ini, dan mereka hanya mengambil persentase dari dana yang dikembalikan. Jadi, pada dasarnya
dasarnya, ini adalah situasi yang win-win. Anda tidak membayar kecuali mereka mengembalikan uang Anda. Tidak menggunakan layanan seperti ini bisa berarti kehilangan pengembalian dana yang signifikan yang bisa menggantikan margin keuntungan Anda secara keseluruhan. Kesalahan besar berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah tidak menggunakan kartu kredit bisnis. Jika Anda tidak menggunakan kartu kredit bisnis untuk menutupi biaya Amazon Anda kehilangan peluang besar untuk penghematan dan hadiah. Setiap kali Anda membeli inventaris, membayar iklan Amazon PPC, atau membeli perangkat lunak, Anda harus menggunakan kartu kredit bisnis untuk mendapatkan cashback atau poin hadiah. Seiring waktu, poin-poin ini akan bertambah dan bisa digunakan untuk perjalanan, pembelian bisnis, atau bahkan hanya diuangkan untuk apapun yang ingin Anda gunakan. Banyak kartu kredit bisnis juga memiliki keuntungan seperti perlindungan pembelian yang bisa sangat berharga jika Anda mengalami masalah dengan pembeli atau pengiriman. Kesalahan terakhir yang bisa Anda lakukan adalah tidak mendapatkan bantuan atau mengambil tindakan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh banyak penjual adalah gagal mencari bantuan atau mengambil tindakan tegas untuk benar-benar belajar bagaimana menjadi penjual yang lebih baik. Marketplace Amazon itu rumit dan sangat mudah merasa kewalahan dengan banyaknya informasi di luar sana. Jika Anda benar-benar mencoba belajar cara menjadi penjual Amazon yang lebih baik, atau jika Anda baru mencoba memulai dari awal, salah satu cara termudah untuk melakukannya adalah memulai dengan program hebat untuk meningkatkan pendidikan Anda, seperti Amazing Selling Machine. Gunakan link di deskripsi di bawah untuk memulai dengan Amazing Selling Machine, dan Anda akan mendapatkan diskon 40% plus penawaran beli satu dapat satu dengan penawaran yang mereka tawarkan saat ini. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mulai perjalanan Amazon FBA Anda, atau bahkan menjadi lebih baik dalam berjualan di Amazon jika Anda sudah melakukannya. Mereka memiliki program khusus dan modul yang luar biasa, dan mereka mengajarkan Anda hampir semua hal yang perlu Anda ketahui tentang menjalankan toko Amazon FBA yang sukses. Jika Anda ingin memulai dengan mereka, pastikan untuk menggunakan link di deskripsi. Ini akan membawa Anda ke halaman ini, di mana Anda bisa benar-benar memulai dengan memasukkan nama depan Anda, alamat email Anda, dan nomor telepon Anda. Dan Anda akan siap melanjutkan dengan Amazing Selling Machine. Semoga kalian menikmati video ini. Beritahu saya di komentar di bawah berapa kesalahan klasik yang pernah kalian buat dengan Amazon FBA. Juga pastikan untuk like video ini dan juga subscribe. Dan jika kalian ingin memulai dengan salah satu hal yang kita bicarakan dalam video ini, semuanya akan ada di link di deskripsi video ini. Ini adalah link afiliasi, jadi ingatlah bahwa link ini mendukung channel ini dan pembuatan video lebih lanjut. Jadi terima kasih sebelumnya atas dukungan kalian. Semoga kalian menikmati video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.